Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati saudara-saudara kami sekota Susalam, Laikan Kecamatan Penanggalan, Sepang Kecamatan Longkip, Delangge Kecamatan Sultan Dolat. Bahwasanya sebagai warga negara yang baik itu menghormati sebuah sejarah. Kita tidak pernah pungkiri dan bantah serta sanggah Soekarno-Hatta adalah Bapak Proklamator memerdekakan Indonesia. Demikian juga Bapak Profesor Ali Hasyimi, ya, seorang tokoh Republik Aceh yang merubah nama Simpang 4 menjadi Subulu Salam. Dan 14 September 62 beliau pernah berkunjung ke Subulu Salam. Pertama mengibarkan sesaka merah putih berada di Kecamatan Trunding, baru pindah ke Kecamatan Simpang Kiri. Siapa pernah bisa membantah bahwasanya Bapak Makmur Saputra itu menjadi PP Bupati Singkil, pernah menjadi bupati di Aceh Singkil? Siapa pernah membantah Bapak almarhum Raja Ulasi Ujung pernah menjadi camat Simpang Kiri? Bapak Dumsah pernah menjadi camat Simpang Kiri. Bapak M. Yunus di depan Dosmir, di depan Asilmi pernah menjadi camat Simpang Kiri. Almarhum Bapak Haji Awaluddin Ujung pernah menjadi dan ramil di Kecamatan Simpang Kiri. Bagaimana dengan wilayah Singkil, kewenangan Singkil pada waktu itu? Terdiri dari 4 kecamatan, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Simpang Kiri bersatu padu. Alhamdulillah 2 Januari 2007 lahir Subulu Salam dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007. Siapa pernah membantah Bapak Haji Asmauddin pernah menjadi PJ Wali Kota Subulu Salam? Siapa pernah membantah Bapak Martin Deski pernah menjadi PJ Wali Kota Subulu Salam? Tetapi hari ini, di hari mulia ini, Bapak DPR yang kami hormati, telah terjadi sejarah yang memilukan hati, yang begitu keji dan jahat, menghapus bukti-bukti sejarah. Prasasti-prasasti dicopot oleh orang-orang jahat. Ini adalah sebuah tindakan konspirasi politik yang masif dan terstruktur. Oleh karena itu kami sudah membuat surat kepada Bapak Kapolres, teguran pada Komisi 3 DPR RI dan Bapak Kapolda Aceh mengusut tuntas prasasti yang dibongkar. Tidak hanya yang ada di lapangan beringin Kota Salam, tetapi ada di terminal Subulu Salam. Ini buktinya, faktanya, kawan-kawan media semuanya. Dan satu prasasti di lapangan bola kaki di Kecamatan Trunding. Dan ini bukti prasasti di SMP 1 Simpang Kiri. Oleh karena itu, tangan-tangan jahil seperti ini, kalau tidak mampu untuk membangun, jangan merusak. Jangan merusak. Darah pertaruhan yang melahirkan Kota Salam. Nikmati sajalah. Saya sebagai mantan wali kota nyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak unsur kemusbidaan, instansi vertikal, Bapak Kapolres dari jajaran, Bapak Dandim dengan jajaran, Bapak Kajari dengan jajaran, pengadilan dengan jajaran, bahwasanya jabatan-jabatan bapak-bapak itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Oleh karena itu, bapak pelaku politik di Subulu Salam, ya, jangan bermain curang. Kami yakin ada orang yang menyuruh, ada orang melakukan untuk menghapuskan bukti sejarah seperti ini. Kalau memang tidak mampu bekerja, jangan membuat keonaran, jangan ganggu, jangan rusak fakta-fakta sejarah seperti ini. Sangat naik dalam hati kami. Oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi ini, Pak Dewan yang terhormat, sampaikan para pimpinan Dewan. Semoga mempunyai pikiran yang jernih dan rasional. Bahwasanya Subulu Salam ini kita lahirkan bersama-sama dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Subulu Salam. Fakta-fakta ini bisa kami pertanggungjawabkan, dan surat kami tadi sudah kami layangkan ke Kapolres Kota Salam yang kita cintai, dan ini sebagai pertinggal. Dan semudahan dalam waktu dekat surat kami ini akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, Kapolri, dan Komisi 3 DPR RI, termasuk mengusut hal-hal yang kriminal yang terjadi di Subulu Salam. Tercecernya dokumen negara, kenapa sampai dengan hari ini tidak terbongkar? Perampokan toko emas, kenapa sampai dengan hari ini tidak tahu siapa pelakunya? Masyarakat ingin nyaman, ingin aman, ingin damai dalam negeri. Saya kata Bumi Syekh Hamzah Pansuri. Demikian mungkin Bapak Dewan. Pak Dewan mungkin silakan kalau ada tanggapan. Terima kasih Bapak Pembangunan, yaitu Bapak Prasasti, terkait dengan peristiwa yang kami ketahui pada hari ini, di mana ini yang prasasti dicuri. Prasasti, ya. Nah, prasasti. Ini adalah bagian daripada aset daerah, ya kan? Ini bagian daripada aset daerah yang harus memang diamankan dan dilindungi oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya. Oleh karena itu kita berharap, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Prasasti tadi, bahwa persoalan ini dan beberapa persoalan ini sudah dilaporkan kepada kepolisian. Ya, kita juga dari lembaga DPR mengharap kepada selaku penegak hukum untuk mengusut, karena ini adalah aset daerah, karena ini bersumber dari uang daerah yang uang rakyat. Dan karena itu apa yang menjadi harapan
Bapak Merasakti tadi, ini kami akan coba menyampaikan kepada pimpinan DPR nanti. Saya pikir demikian. Sedikit lagi kawan-kawan semua, di dalam prasasti ini ada lambang burung Garuda. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita. Siapa yang merusak lambang negara berarti termasuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu sebagai tambahan rekan-rekan media. Terima kasih. Baik. Seharusnya prasasti ini sebagai salah satu monumen nasional di Kota Darussalam. Apa seharusnya tindakan dari pemerintah setempat itu Pak untuk menjaga ini Pak? Dari legislatif lah. Andai pun misalnya sebuah pembangunan yang sudah dibangun semasa pemerintah dahulu, kalau ada di situ prasasti, ketika ini direnovasi ringan atau berat, kalau ini memang harus dibongkar, seharusnya ini diamankan. Setelah selesai pembangunan, ini kembali dilengketkan, bukan dihilangkan, bukan dimusnahkan, karena itu adalah sebuah dokumen yang penting, ya, untuk mengingatkan bahwa ya, sebuah pembangunan itu adalah bersumber dari dana APBK ataupun uang masyarakat. Melihat monumen saat ini Pak, seperti ini yang terlihat yang tidak terawat. Bagaimana kabar Bapak melihat ini Pak? Ya, kalau kami menyikapi persoalan ini mungkin ya kelalaian atau ketidaktanggapan daripada pemerintah, sehingga banyak gedung-gedung ya terkesan terabaikan, ya kan, tidak terpelihara. Namun kami juga sedikit tahu bahwa setiap SKPK yang membidang ini kadang ada yang diajukan untuk perawatan, ada juga yang tidak. Oke Pak, pandangan Bapak secara politik, apakah ini bukan merupakan sebuah penghilangan fakta sejarah? Karena kita tahu Bapak Merasakti adalah Bapak pembangunan yang telah secara umum kita ketahui bahwa Bapak Merasakti adalah Bapak pembangunan. Apakah ini bukan merupakan penghilangan fakta sejarah yang berakibat itu melakukan tindak pidana yang besar, yang berat? Ya. Kita tidak bisa menuduh seperti itu, namun seharusnya sebagai kepala daerah dia tetap memelihara, ya kan, tetap memelihara karena ini adalah bagian daripada aset daerah, ya kan. Nah, jika ini ada penghilangan aset, ya kan, siapapun pelakunya, kita mengharap kepada pihak penegak hukum untuk mengusut itu. Berarti belum ada indikasi kira-kira Pak ini secara politik menghilangkan fakta sejarah? Ya bisa jadi. Bisa jadi, ya kan? Nah, bisa jadi. Sedikit lagi rekan-rekan saya tambahkan. Informasi awal bahwasanya prasasti ini dicopot adalah dari masyarakat. Salah seorang masyarakat datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari terminal datang ke rumah, salah seorang masyarakat dari Runding datang ke rumah, nyatakan ini sudah dibongkar dan dicopot. Nah, khusus untuk lapangan Beringin ini sangat disayangkan. Ini jantung kota, alun-alun. Di depannya ruko dan rumahnya Bapak Wali Kota yang terhormat. Kok bisa hilang? Ya, negara kita negara hukum, praduga tak bersalah kita kedepankan. Tapi kalau menurut penilaian saya, ini terjadi sebuah konspirasi yang masif, konspirasi yang terstruktur. Ada orang menyuruh, ada pelakunya dan ada tujuannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kami meminta kepada Bapak Kapolres beserta jajaran mengungkap ini secara nyata, supaya masyarakat tahu siapa dalangnya, siapa pelakunya, siapa aktor intelektualnya. Terima kasih rekan-rekan.